Sobat Investor, selamat datang di Gibey Ngopi, ngobrol seputar investasi. Nah, jadi Gibey Ngopi ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Publikasi dan Komunikasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita bakal berbagi banyak informasi dan juga tentunya berita terhangat seputar investasi. Nah, Sobat Investor, gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar ya sampai akhir Ramadan. Oke, pastinya Sobat Investor di sini udah gak sabar nih buat menggali ilmu-ilmu terkait investasi. Tapi sebelumnya, kenalin nama aku Mia Fatmayanti dan di sini ada rekan aku, Elsa Oktavianisa Gita. Sama seperti judulnya, kali ini kita akan membahas tentang hoax atau fakta, apakah investasi sebuah keputusan yang bijak? Nah, gimana nih menurut kalian? Tentunya fakta dong. Fakta. Karena pasti banyak nih teman-teman Gen Z yang sudah tahu tentang investasi, tapi mungkin masih bingung mau mulai dari mana dan apakah investasi merupakan suatu keputusan yang bijak atau mungkin malah sebaliknya. Baik, kita langsung aja mulai ke acara intinya. Saat ini sudah hadir di samping saya yaitu narasumber yang sangat menarik sekali. Karena di usianya yang masih tergolong sangat muda, dia bahkan sudah terjun langsung ke dalam dunia pasar modal. Dan dengar-dengar juga nih teman-teman, dia bakal sudah melakukan trading nih. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi simak videonya sampai akhir. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ke acara nih, ada pepatah yang sering kita dengar nih pasti tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Maka boleh dong kenalan dulu Kak. Sebelumnya terima kasih nih udah diundang di acara Ngopi Podcast kali ini gitu. Izin memperkenalkan, nama saya Heru Hendiana. Kebetulan saya itu mahasiswa semester 2 di Universitas Kuningan. Halo Kak Heru, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Halo Kak Heru. Sebelumnya biasanya lebih suka dipanggil Kak, Akang, atau mungkin sayang aja nih? Kayaknya kalau sayang tuh bahaya deh. Mungkin Kak aja deh. Oke, Kak Heru, siap. Oke, itu dia perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini. Oke, mungkin dari saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kak Heru terkait seputar investasi nih, karena dengar-dengar juga Kak Heru udah terjun langsung, betul? Iya, betul sih. Oke, kalau boleh tahu awal mula investasinya itu di mana dan sejak kapan? Nah, dulu itu saya itu kebetulan saya tuh masih kerja gitu ya di Bogor gitu, dan di sana itu saya ketemu sama teman nih. Teman itu dia tuh udah terjun di investasi saham, dan saya tuh merasa kepo nih sama investasi itu apa sih, saham itu apa sih, dan akhirnya saya belajar ke teman tersebut sih. Nah, berarti Kak Heru itu belajarnya melalui teman atau pernah belajar juga nih di internet gitu? Kebetulan diperkenalkan dulu itu sama teman lah. Habis diperkenalkan baru saya tuh belajar nih di internet, di YouTube gitu, cari-cari info seputar investasi, terutama investasi di pasar modal. Oke, berarti Kak Heru ini memulai investasi itu udah berapa lama gitu? Mungkin sekitar 3 tahun sih dari dulu sampai sekarang. Sudah cukup lama juga ya. Iya, cukup lama. Nah, selama investasi 3 tahun itu pernah gak sih Kak Heru itu mengalami kerugian gitu? Tentunya karena masih belajar gitu ya, masih belajar dan belum tahu secara detail gitu. Jadi saya pernah mengalami kerugian dan emang gak terlalu besar juga gitu. Oh, jadi pernah rugi. Kira-kira berapa sih kerugiannya? Karena modalnya juga terbatas gitu ya, jadi ruginya juga nggak terlalu besar sih, mungkin sekitar 3-5% aja. Berarti waktu pas awal mula memulai investasi itu modalnya berapa Kak? Awal itu, modal paling awal itu saya tuh emang di 100.000 gitu, karena ingin terus lanjut gitu investasi, nambah terus, akhirnya mungkin sekitar 500-1 juta itu udah ada di investasi. Berarti kecanduan ya? Iya. Nah, Kak Heru ini sendiri kan pernah ngalamin kerugian nih, pasti itu muncul kayak perasaan yang down gitu. Nah, itu gimana sih caranya Kak Heru menghadapi perasaan-perasaan yang seperti itu? Karena emang awal banget gitu ya, dan modal terbatas, jadi kerugian di awal itu emang jadi sebuah ketakutan sih. Karena orang kan pasti pengennya untung terus kan, betul, pengennya apalagi cuan pertama gitu. gitu ya. Iya, betul. Dan di awal itu udah langsung rugi gitu. Jadi ketika saya mengalami kerugian,
akhirnya saya mencari info lebih detail gitu tentang saham, gimana sih caranya saya itu membeli saham dengan baik dan benar. Saya melihat eh, perusahaan tersebut itu bagus enggak sih buat jangka panjang gitu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Kak Heru dalam melakukan investasi? Kebetulan saya itu emang suka nih sama dunia keuangan gitu, mengatur keuangan, merencanakan keuangan, dan kebetulan ketika itu saya melihat salah satu podcast gitu di YouTube. Nah, berbicara tentang keuangan, dan rata-rata di podcast tersebut itu di sana membahas tentang investasi. Nah, karena kepo nih investasi itu apa, jadi saya belajar deh tentang investasi dan akhirnya emang terjun di investasi gitu. Berarti terinspirasi. Terinspirasi, iya, dan emang ada sebuah keinginan di masa depan gitu. Nah, mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu apa sih itu investasi. Jadi, menurut Kak Heru sendiri, apa sih investasi itu? Jadi secara umum itu investasi itu kita ini menanamkan modal di dalam suatu instrumen investasi gitu dalam periode tertentu. Nah, kalau kebetulan nih kita kan bahasnya tentang dunia pasar modal ya. Nah, di dunia pasar modal itu ada beberapa instrumen investasi. Salah satunya itu ada saham, ada reksadana, ada ETF, ada obligasi gitu. Dan untuk investasi secara umum gitu ada beberapa instrumen gitu yang bisa kita lakukan gitu. Dan salah satunya itu ada investasi di tanah, ada investasi di properti, di emas gitu. Dan dulu itu orang tua dulu itu biasanya paling suka itu di emas, ya di tanah gitu, dan trennya gitu. Tapi kalau sekarang itu lagi hype-nya itu emang di pasar modal gitu, dan anak muda itu emang bisa gitu investasi di pasar modal. Nah, kebetulan Kak Heru ini udah investasi selama 3 tahun ya. Ya. Nah, selama investasi itu pernah gak sih ngalamin atau merasakan investasi bodong gitu? Nah, emang saya itu punya pengalaman nih, pengalaman mengikuti investasi bodong gitu. Dulu itu saya tuh diiming-iming sama teman gitu ya, diiming-iming investasi tentang mesin kripto. Nah, di mesin kripto itu kita itu menyewa sebuah mesin tambang gitu. Tapi secara realnya itu emang kita itu nggak nyewa mesin gitu. Jadi itu sebagai aplikasi fake sebenarnya. Berarti waktu itu tuh Kak Heru sendiri pernah beli mesinnya itu sampai berapa kali? Nah, pertama itu satu mesin gitu ya. Satu mesin itu emang belinya emang dengan menggunakan mata uang dolar gitu. Satu mesin nih saya beli nih, dan ternyata hariannya itu menghasilkan gitu ya. Karena ada emosional gitu ya, ketertarikan buat beli lagi gitu. Akhirnya beli lagi nih mesinnya 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Tapi endingnya itu emang si perusahaan tersebut, aplikasi tersebut itu malah tutup. Jadi perusahaannya gulung tikar. Iya, gulung tikar, dan biasa disebut dengan scam gitu aplikasinya. Nah, setelah pernah terjerat investasi bodong nih, apa sih strategi yang kamu lakukan gitu kalau mau investasi lagi? Karena saya punya pengalaman gitu di investasi bodong, jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya nih di selain saya gitu. Nah, jadi kita tuh harus cek dan riset gitu aplikasi-aplikasi, apakah aplikasi itu emang legal atau ilegal gitu. Dan salah satunya kita bisa ngeceknya itu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Di sana tuh kita bisa ngecek mana sih aplikasi atau perusahaan yang bisa menyediakan investasi yang emang legal gitu dan aman gitu. Berarti kalau misalkan emang aplikasinya itu legal, udah terdaftar ya Kak? Ya udah terdaftar dan emang pastinya aman sih buat kita investasi. Boleh dong ceritain juga pengalaman kamu dalam berinvestasi yang mungkin paling berkesan, dan ada nggak pelajaran yang mungkin bisa kita ambil? Boleh di-share ke teman-teman. Jadi sebenarnya investasi itu emang seru sih sebenarnya. Seru karena kita emang mengatur keuangan nih, terutama mengatur keuangan masa depan gitu. Apalagi ketika kita membeli suatu perusahaan nih, saham gitu, walaupun kita belinya sedikit gitu, walaupun cuma berapa ratus ribu, berapa juta gitu, tapi ketika kita membeli perusahaan tersebut itu, kita tuh merasa bahwa wah, perusahaan ini punya saya nih gitu. Ada kebanggaan tersendiri ketika misalkan saya lewat di depan perusahaan tersebut atau masuk ke perusahaan tersebut, itu tuh menjadi sebuah kebahagiaan gitu.
seru sih sebenarnya investasi itu. Nah, menurut Kak Heru sendiri nih karena udah berpengalaman, kira-kira investasi apa sih yang cocok nih buat generasi Gen Z sekarang gitu, yang seusia kita? Cocoknya investasi itu yang kayak gimana dan mulainya dari mana gitu? Karena instrumen investasi itu kan banyak ya, yang umum itu banyak, tapi sekarang itu yang paling banyak diminati oleh kaum milenial, Gen Z gitu. Nah, itu investasi di pasar modal. Nah, di pasar modal itu banyak beberapa instrumen investasi. Nah, kalau boleh tahu instrumennya itu apa aja ya, Kak? Nah, ada beberapa gitu ya, ada saham, ada reksadana, ada ETF, ada obligasi. Kita bisa milih nih mana yang cocok buat kita. Kalau untuk Gen Z sendiri dari jenis-jenis pasar modal yang tadi, kira-kira apa yang paling cocok nih? Yang sekiranya emang resikonya rendah dan modalnya juga rendah gitu. Ada beberapa instrumen investasi di pasar modal itu yang resikonya emang tinggi sama rendah. Nah, ketika kita baru memulai untuk berinvestasi di pasar modal, kita bisa berinvestasi di reksadana dulu gitu. Karena di reksadana dulu itu low risk. Jadi resikonya emang rendah. Cuman emang karena resiko rendah, jadi artinya ketika kita investasi, penurunan modal kita tuh rendah, tapi kenaikan modal juga rendah gitu. Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi gitu. Tapi uang kita itu emang relatif lebih aman gitu untuk jangka panjang ke depan gitu. Berarti kalau di reksadana itu kita jadi kayak tahu beres gitu. Ya, lebih tahu beres karena di reksadana itu kita itu menyerahkan modal ke si manajer investasi. Kita menyerahkan modal. Nah, si manajer investasi ini dia itu bakal memilih beberapa saham yang cocok buat kriteria yang kita inginkan itu. Apakah kita emang pengennya aman-aman aja atau emang sedikit pengen ada risiko. Nah, nanti biar si manajer investasi yang mengelola uang kita. Oke. Jadi ada nggak sih saran yang mungkin buat pemula yang mau memulai investasi gitu? Nah, ketika kita udah tahu nih beberapa instrumen investasi di pasar modal, tentunya ada keberanian yang berbeda-beda gitu. Ada yang berani nih buat mengambil risiko yang tinggi, ada juga yang beraninya mengambil risiko yang rendah gitu. Kalau emang kita beraninya risiko yang rendah dulu nih buat coba-coba, kita bisa coba dulu di reksadana. Nah, gitu. Tapi kalau kita emang berani nih modal nekat juga gitu, kita bisa langsung nih ke saham. Karena di saham itu kita benar-benar langsung menganalisa si perusahaan secara fundamental, secara teknikal gitu. Jadi emang kita benar-benar langsung terjun untuk mengecek si perusahaan tersebut gitu. Jadi tergantung keberanian kita sih. Tergantung niat kitanya juga. Ya, niat kita gimana gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir nih yang mungkin banyak ditanyain sama teman-teman. Ada nggak sih teknik yang digunakan sama Kak Heru? Apakah menggunakan teknik fundamental atau teknikal? Nah, kembali lagi nih, tujuan kita itu apa nih? Karena di pasar modal kan orang-orang tuh ada yang berinvestasi, kita investasi dalam jangka panjang. Ada juga yang emang kita di pasar modal itu buat trading. Nah, di trading itu ada trading harian, trading mingguan, bahkan per menit atau per detik gitu dalam trading tersebut. Nah, kalau di investasi secara jangka panjang, kalau di trading secara jangka pendek. Nah, kita pilih dulu nih tujuannya apa nih, jangka panjang atau jangka pendek gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri nih ada nggak saran dari kakaknya mending menggunakan teknik yang fundamental atau yang teknikal? Kira-kira mau jangka pendek apa panjang? Aku sih maunya yang jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang gitu kan emang relatif lebih aman gitu ya. Kalau jangka panjang itu kita menggunakan analisanya itu secara fundamental. Jadi di fundamental itu kita mengetahui perusahaan tersebut dari segi keuangannya lancar apa enggak, pertumbuhan perusahaan tersebut bagus apa enggak selama beberapa tahun terakhir. Dan dari beberapa tahun ke belakang ini tuh kita bisa menganalisis nih buat kedepannya apakah perusahaan tersebut bakal bagus apa enggak nih prospeknya gitu. Jadi kalau emang prospek perusahaan tersebut itu emang bagus gitu, kita bisa investasi gitu di sana. Oke, tadi kan udah jangka panjangnya nih. Kalau misalkan aku nih sendiri mau investasi, tapi dalam jangka yang pendek, itu kira-kira
analisis yang harus aku pakai itu yang kayak gimana, seperti apa gitu Kak? Kalau kita pengennya jangka pendek nih, jangka pendek kan biasanya emang per jam, per Iya. menit, harian gitu ya. Otomatis kita tuh harus menganalisa secara teknikal. Secara teknikal kita bisa menggunakan grafik pergerakan harga saham gitu. Karena pergerakan harga saham itu kan naik turun ya dalam per menit, per detik itu emang naik turun gitu. Ada posisi pergerakan di bawah, ada posisi di atas. Nah, momentum ketika kita mengambil saham tersebut, membeli saham tersebut, usahakan saham tersebut lagi sedang turun gitu dari harga wajarnya gitu. Ketika saham itu sedang turun, kita bisa nih masuk untuk membeli saham tersebut gitu. Dan kalaupun si saham tersebut udah naik nih dalam beberapa jam, beberapa menit, kita bisa langsung menjualnya lagi gitu. Jadi di sana itu kita bisa mendapatkan capital gain gitu. Jadi keuntungannya itu dari jual beli saham secara cepat gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Heru untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi kesimpulannya adalah dari pengalaman narasumber kita yang tadi menegaskan kepada teman-teman semua agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai investasi, serta investasi itu tidak langsung kepada hasil, tetapi kita juga harus melakukan pendekatan yang disiplin ketika memulai berinvestasi, serta pentingnya untuk terus belajar dari kegagalan agar terus lebih berkembang dan memperkuat pemahaman kita serta keterampilan kita terkait investasi agar bisa membangun fondasi yang lebih kuat dalam keuangan yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Oke, mungkin itu tadi pembahasan singkat dari kami. Semoga dapat memberikan gambaran umum buat teman-teman Gen Z semua yang ingin memulai berinvestasi, terutama di dalam dunia pasar modal dan masih ragu-ragu nih ketika ingin memulai berinvestasi harus mulai dari mana. Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar investasi, boleh kepoin akun Instagram kita di @gibe_uniku. Karena di sana akan lebih banyak sekali informasi dan berita hangat seputar investasi dan tentunya sangat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Nah, mungkin kali ini cukup segitu dulu pembahasan singkat dari kita. Saksikan Gibe Ngopi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Elsa Oktavianisa Gita. Saya Mia Fatmayanti, Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.